Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rizky Pramudia dengan NIM 059, kemudian ada Aza Iqbal Istifaro dengan NIM 060, kemudian ada Nadia Wulandari dengan NIM 077, kemudian ada Dinda Ramadhaniati dengan NIM 082, kemudian saya sendiri Muhammad Ihsan Nur Rahman dengan NIM 092. Jadi di sini tema atau judul dari kelompok kami untuk tugas UAS komputer grafik yaitu tentang environmental pollution in industrial town atau pencemaran udara di kota industri. Environmental pollution in industrial town merupakan sebuah gambaran atau kondisi pemandangan di kota industri. Kota industri merupakan sebuah kota maju yang berkembang pesat dengan berbagai macam teknologi dan juga dari segi aspek industrinya. Tentu saja kota yang maju dan berkembang ini memiliki banyak gedung tinggi dan beberapa pabrik perusahaan yang berada di dalam kota, di mana perusahaan tersebut digunakan untuk menunjang produk-produk yang dihasilkan serta menambah pemasukan dari keuangan yang ada di kota tersebut. Di kota ini juga terdapat pohon-pohon serta rumput yang masih menghijaukan lingkungan. Tetapi dampak dari kota industri sendiri tidak selamanya positif. Ada juga dampak negatif dari kota industri ini, yaitu di setiap pabrik ketika memproses dan mengolah produk akan menghasilkan limbah, yang mana limbah tersebut akan mengeluarkan asap dari cerobong pabrik yang menyebabkan udara di sekeliling kota menjadi tercemar. Serta polusi udara tersebut membuat kota menjadi kotor. Tidak hanya itu, kawasan lingkungan kota tersebut juga memiliki banyak aktivitas dalam berkendara. Misalnya, mobil yang berlalu lalang setiap harinya yang membuat kota ini juga menjadi tercemar. Teknologi membuat kita semakin berkembang canggih, tetapi tidak untuk kondisi alam, terutama kota industri. Untuk itu, kita tetap harus menjaga kondisi lingkungan sekitar yang bersih dan sehat. Baik, itu tadi deskripsi dari gambaran kami, yaitu kemudian selanjutnya berikut adalah tampilan dari kota industri yang berpolusi gitu ya, yang mana pada kondisi awal sebelumnya kota ini adalah kondisi dengan lingkungan yang sangat cerah gitu ya, bersih. Tapi ketika pabrik berproduksi maka menjadi kotor. Objek yang ada di sini yaitu ada jalanan, kemudian ada gedung, kemudian ada mobil atau truk, kemudian ada asap yang keluar dari cerobong, ada awan, ada matahari, dan juga ada pohon ketika kondisi cerah, tetapi ketika kondisi berpolusi seperti ini, tanaman pun akan mati, sehingga pohon tersebut menjadi mati, gitu ya. Mungkin itu saja gambaran dari kami perihal tugas ini ketika di running programnya. Selanjutnya kami akan membahas tentang codingan program tersebut yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Codingan kami yang di sini ada void stove yang bagi untuk setup, sedangkan size ini adalah kanvasnya, dan untuk 3x3 dimensi kita jalankan P3D, terus tanpa stroke dan perhalus gambar. Dan di sini inisialisasi warnanya yang dimana ada terdiri dari 3 bagian warna dasar, ini warna merah, warna dasar hijau, warna dasar biru. Dan oke, mari kita ke bawah, void draw. Warna backgroundnya sudah, ini bisa menentukan yaitu latar, dimana dari inisialisasi tadi ada warna cerah,
maupun warna polusi. Dan translate ini memindahkan ke tengah, ya. Terus diperkecil supaya lebih luas tampilannya, dan Alt X supaya dia kayak agak depan gitu. Dan di sini akan nanti untuk matahari akan dijelaskan oleh teman saya di sampingnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek matahari, yaitu di sini yang pertama ada push matrix yang juga nantinya akan ditutup dengan pop matrix. Push matrix itu adalah membuat layer baru, kemudian pop yang artinya menutup lembaran yang sudah di-push dan mengembalikan ke kanvas sebelumnya. Kemudian lanjut di situ ada translate yang mana parameternya yaitu 0 atau 0 itu X, kemudian min 200 itu Y, dan 800 itu Z. Kemudian ada scale 1,2 yang dimana scale itu artinya untuk memperbesar ukuran matahari. Kemudian ada fill itu menggambarkan sebuah warna yang mana di situ ada tulisan matahari, dan matahari itu sudah diinisialisasikan warnanya, yaitu matahari adalah warnanya kuning, gitu ya. Kemudian ada sphere itu di situ parameternya 70, yang dimana sphere ini untuk membentuk bola. Kita lihat bersama bahwa matahari itu 3D gitu ya, berbentuk bola atau lingkaran seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gumpalan awan, bagian awan juga gitu ya, yang mana bagian awal di sini, di situ juga ada push matrix, kemudian ada fill itu awan yang mana sudah diinisialisasikan juga warnanya. Kemudian ada translate itu parameternya tadi X, Y, dan Z. Kemudian ada scale yaitu untuk memperbesar. Nah, kemudian lanjut kita akan menjelaskan tentang bagian awan. Nah, jadi bagian awan di sini ada push dan matrix juga, kemudian ada translate, kemudian ada sphere, yang mana di sphere ini yaitu untuk membentuk bola. Yang kita pakai di sini yaitu 30, seperti itu. Kemudian untuk bagian awan 2, 3, dan 4 itu codingannya sama saja, hanya yang berbeda titik koordinatnya. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya, silakan. Oke, selanjutnya di situ ada tanah rumput. Jika di run, dia tuh sebidang tanah yang berwarna hijau. Di situ saya menggunakan push dan pop matrix. Jadi push matrix itu membuat spek baru gitu, seperti layer baru. Terus pop itu untuk menutup lembaran yang sudah dibuat, mengembalikan ke kanvas sebelumnya. Di situ ada fill untuk mengatur warna tanah. Jadi fill tanah itu sudah diinisialisasikan di atas. Terus ada translate untuk mengatur geraknya, menggeser objeknya. Lalu di situ ada parameter 0, min 100 sama min 5. Lalu ada box dengan parameter 1400 sama 10. Box itu untuk mengatur bentuk 3D dari tanah tersebut. Terus ada jalanan, sama saya menggunakan push dan pop matrix. Terus fill untuk warnanya 6C, 6C, 6C. Terus ada translate sama bentuknya menggunakan box tadi. Lalu ada garis jalanan, saya juga menggunakan push dan pop matrix. Lalu translate dan fill-nya juga ada 250, lalu bentuknya menggunakan box. Selanjutnya mungkin pohon bisa dilanjutkan oleh Aza. Baik, selanjutnya pohon juga sama menggunakan push dan pop matrix. Gunanya yaitu membuat layer baru. Push dan pop menutup lembaran yang sudah di-push dan mengembalikan ke kanvas sebelumnya. Di sini juga menggunakan translate, di mana parameternya min 450,75,32, di mana X, Y, Z. Kemudian warna fill kayu pohon yang sudah diinisialisasikan, begitupun juga dengan warna daun pohon.
Di sini menggunakan spare 24. Jadi untuk pohon keempat ini menggunakan spare yang angkanya di mana 24. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Rizky. Gedung Untuk gedung, mari. Untuk gedung sudah ditutup oleh Pusmetric, dibuka lagi dan dibuka lagi, nanti ditutup lagi jadi Popmetric. Iya, Popmetric 3 kali. Dan di sini udah diisi fill yang adalah bangunan 1. Translate-nya udah dijelaskan, parameter juga sama, box-nya juga sama dan udah dijelaskan. Dan ini memang digatur karena gedungnya memang butuh tinggi ya, karena berlantai lantai. Udah jendela gedung dipus lagi dan fill jendela supaya nggak berpengaruh. Untuk jendela seperti ini ada translate ya, box baru translate lagi, dan translate nggak perlu sama seperti satu, angkanya cukup yang diperlukan diturunkan aja. Untuk yang kanan jendela-jendela sama aja, baru ya sama, cuma beda posisi aja. Dan untuk gedung 2 juga begitu. Untuk industri juga sama, translasi fillnya industri, dan ini boxnya ini adalah sebenarnya yang di bagian satu ini bagian bodinya industri, bagian 2 ini corong, bagian ini adalah penutup corong. Dan asap industri ini dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya ada asap industri yang keluar dari cerobong. Menggunakan push matrix dan pop matrix juga. Cuma bedanya di sini rotate Z and radiance-nya itu angka 5. Fill-nya warna asap industri dan spare-nya itu 20, 15, 18, 13, jadi menyesuaikan objek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia mungkin. By the way, sebenarnya akan saya jelaskan, saya Rizky. Jadi jendela pabrik industri ini lanjut lagi di sini translate sama, fillnya sama, dan ini kiri jendela-jendela ini juga sudah sama kayak gedung, jadi tidak perlu dijelaskan. Untuk pabrik industri juga sama, asapnya juga sudah sama kayak yang dijelaskan oleh teman saya satunya. Jadi dan untuk jendela pabrik ini juga sama kayak pabrik industri 1. Jendelanya juga sudah dijelaskan, dan untuk truknya akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya. Baik, saya Nadia. Saya menjelaskan di bagian truk. Pada bagian truk, pertama menggunakan push matrix, ini dari penerapan transformasi. Terus menggunakan translate dengan parameter 440, 160, dan 18. 440 itu adalah X, dan 160 itu Y, dan 18 itu Y. Kemudian fill truk 1 yang seperti telah diinisialisasi di atas, warnanya, dan scale itu untuk ukuran dari truk. Selanjutnya ada codingan untuk badan truk, menggunakan push matrix kembali, dan menggunakan box dengan parameter 160, 80, dan 6. Kemudian ditutup dengan pop matrix. Selanjutnya untuk bodi kiri truk, menggunakan push matrix dan translate sama seperti bodi satu truk tadi. Selanjutnya untuk bodi depan atas truk juga menggunakan push matrix, translate, dan box, dan akhirannya ditutup oleh pop matrix. Dan untuk truk yang kedua kurang lebih sama seperti codingan ada di truk 1. Nantinya akan ditutup oleh pop matrix. Ya, untuk codingan truk. Selanjutnya di sini adalah coding untuk kondisi cuaca. Di sini menggunakan penerapan dari graphical user interface, yaitu model antarmuka untuk user
seringkali dikaitkan dengan interaktif antara aplikasi dan user itu sendiri, dan interaktif berupa pemberian masukan dari sebuah objek tombol dengan mouse atau keyboard. Dapat dilihat di sini saya menerapkan keyboard. Jadi pada saat menekan keyboard dengan huruf K akan direspon melalui fungsi key press seperti berikut. Dan di bawah ini adalah inisialisasi warna seperti di atas. Jadi saat kita menekan tombol K, cuaca yang awalnya cerah akan berubah menjadi kota yang berpolusi. Selanjutnya, mungkin itu saja untuk penjelasan cuaca. Oke, jadi tambahannya sedikit, yaitu ketika di awal tadi kondisi menggambarkan kota yang cerah gitu ya, cuacanya. Nah, kemudian ketika diklik K tadi kondisinya berubah menjadi kotor atau berpolusi kota tersebut. Nah, di sini ada kondisi if else lagi, yaitu untuk pengembalian, untuk mengembalikan kondisi gambaran jika kota itu bisa cerah kembali. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.